Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Saya berasal dari kelas 4B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi imbalan kerja dalam buku Dwi Martani guna memenuhi tugas akuntansi keuangan 3 dengan dosen pembimbing Bapak Madani Hatta SE MSI AKSIE. Baiklah, kita mulai untuk materi imbalan kerja. Perlakuan akuntansi untuk imbalan kerja ini telah diatur dalam PSAK 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja. Imbalan kerja ini memiliki beberapa jenis, diantaranya untuk yang pertama itu imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek ini merupakan imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan pada saat pekerja memberikan jasanya. Kemudian imbalan kerja ini mencakup gaji atau upah, kemudian iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan. Perlakuan akuntansinya sangat sederhana, di mana seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi, persediaan atau perolehan aset tetap, maka rekapitulasinya sesuai dengan ketentuan PSAK 14 Revisi 2013 persediaan dan PSAK 16 Revisi 2011 aset tetap. Jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas imbalan atau utang imbalan kerja. Untuk pencatatan cukup sederhana, yang dimana ketika kita membayar beban imbalan secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah beban imbalan di debit pada cash di sebelah kredit sebesar nominal yang kita bayarkan kepada pekerja atau pegawai yang kita berikan imbalan kerja. Kemudian ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini lebih dikenal sebagai bentuk imbalan pensiun, yang dimana imbalan pasca kerja ini imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah purna kerja atau setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum kerja normalnya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut sebagai dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalannya akan diberikan kepada karyawan yang akan dibayarkan oleh dana pensiun yang entitas berikan dananya. Kemudian program imbalan pasca kerja ini terdiri atas dua jenis, tergantung pada karakteristik atau ciri utamanya, yaitu sebagai berikut. 1. Program iuran pasti, yaitu pemberian kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun pada program iuran pasti. Pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk pembayaran lebih lanjut. Artinya, di sini yang mengambil resiko atau mengemban resiko adalah para pekerja. Jika nanti dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja, maka perusahaan tidak wajib untuk membayarkan kekurangan dana tersebut. Sedangkan program yang kedua adalah program imbalan pasti, yang dimana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang telah disepakati antara pekerja dengan entitas
di masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Apabila aset dana yang kurang untuk membayar pekerja, maka perusahaan atau entitas wajib membayarkan kekurangan dana tersebut. Artinya resiko akan ditanggung oleh pemberi kerja. Selain itu, dana pensiun juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau disingkat DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Pesertanya merupakan bagian dari entitas yang mendirikan dana pensiun ini. Kemudian ada yang kedua itu di luar entitas, yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau kita biasa sebut dengan DPLK, yang dimana dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri peserta pada DPLK. Terdiri dari karyawan dan berbagai perusahaan atau entitas multi pemberi kerja ataupun perorangan. Artinya di sini bukan hanya berfokus pada suatu perusahaan yang ia tanggung saja. Artinya dia memiliki beberapa tanggung jawab kepada perusahaan lain. Kemudian imbalan kerja yang kedua itu ada imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjangnya itu imbalan kerja yang mana merupakan imbalan selain pasca kerja dan pesangon yang jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Imbalan kerja jangka panjang ini meliputi cuti pertimbangan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dari kompensasi lainnya yang akan dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Untuk perlakuan akuntansinya itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama ada imbalan pasca kerja untuk program iuran pasti. Ini hampir mirip dengan program imbalan jangka pendek, yang dimana program iuran pasti dalam PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti itu suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalannya akan dibiarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Untuk perlakuan akuntansinya pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban ketika yang perubahan tersebut secara tunai. Tentu jurnal yang dibuat adalah beban pada kas sebesar nominal yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian program imbalan pasti ini telah didefinisikan dalam PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti itu merupakan suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja atau purna kerjanya. Asumsi yang digunakan dalam pencatatannya yaitu asumsi aktuaria, karena banyaknya faktor internal dan eksternal perusahaan yang mampu mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti sehingga memerlukan asumsi demokratis dan asumsi keuangan. Ada beberapa risiko yang ditanggung apabila perusahaan tidak mampu menyediakan dana aset program. Untuk memenuhi imbalannya disepakati risiko tersebut meliputi, untuk yang pertama itu ada risiko aktuaria, yang dimana jumlah kewajiban imbalan pasti imbalannya akan dibayarkan berbeda dari yang diharapkan. Artinya jumlah
yang akan dibayarkan kepada karyawan itu bakal berbeda dengan apa yang diharapkan oleh karyawan tersebut. Itu yang disebut dengan resiko aktuaria. Aktuaria terjadi ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Sebaliknya, kerugian aktuaria akan diakui ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari yang diharapkan dan perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Kemudian kewajiban imbalan pasti ini pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban ini diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi NKIP ini. NKIP ini diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama itu biaya jasa, mencakup biaya jasa kini, kemudian ada biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Kemudian yang kedua itu ada biaya bunga. Biaya bunga ini kenaikan bunga yang timbul selama satu periode karena produk tersebut semakin dekat dengan penyelesaian, Kemudian yang terakhir itu ada pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuaria yang penyesuaiannya akibat perubahan asumsi aktuaria seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk penyajian imbalan pasca kerja ini disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian tadi sebelumnya saya telah menyinggung ada yang namanya aset program. Aset program ini merupakan sejumlah aset yang akan dibayarkan atau sejumlah aset yang akan disiapkan oleh dana pensiun untuk diberikan kepada para pekerja yang masuk ke purna kerjanya. Artinya apabila aset program ini digunakan dengan investasi, artinya akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan diberikan kepada para pekerja yang masuk purna kerjanya. Kemudian imbalan pasca kerja ini diungkapkan dalam laporan catatan atas laporan keuangan. Aset program ini diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau biasa kita singkat sebagai NWAP. Nah, sementara beberapa faktor yang mempengaruhi NWAP ini yaitu adanya pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini merupakan kenaikan NWAP yang timbul selama suatu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan dari pengelolaan aset program. Kemudian yang kedua itu ada iuran atau penarikan. Untuk penarikan ini jika memenuhi syarat maka aset programnya akan berkurang. Jadi tidak bisa sembarangan untuk melakukan penarikan terhadap aset program. Dan yang ketiga itu adanya pengukuran kembali yang mencakup keuntungan atau kerugian aktuaria dari perubahan estimasi aktuaria. Ketika terjadi keuntungan atau kerugian aktuaria, maka baik atas NKKIP maupun NWAP, maka keuntungan atau kerugian tersebut diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Mungkin itulah materi tentang imbalan kerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.